transportasi itu tidak bisa dibatasi oleh wilayah administrasi. Setuju. Dia harus dilihat secara kawasan. Sehingga pada saat COVID-19 kita melihat kawasan aglomerasi Jabodetabek itu menjadi satu kesatuan, sehingga penyekatannya tidak dilakukan di batas administrasi Jakarta, tetapi di batas administrasi Bodetabek dengan Provinsi Banten dan Jawa Barat. Itu tentu yang menarik buat kami, dan di sana tercermin bahwa prinsip sinergitas seluruh stakeholders dalam pengamanan kebijakan itu luar biasa. Itu yang sangat berkesan. Dan banyak orang yang bilang DKI Jakarta ini merupakan ibu tiri gitu ya. Banyak cerita lika-liku dalam apalagi soal lalu lintas gitu ya, kemacetan yang rasanya nggak pernah bisa dilepaskan dari nama Jakarta. Mungkin ada nggak sih Pak pengalaman yang menarik selama Pak Syafrin menjabat yang bisa di-share kepada sahabat Sonora? Ya, baik sahabat Sonora, tentu pengalaman yang menarik sangat banyak. Mengingat transportasi itu khususnya di Jakarta sangat dinamis. Ya. Karena dinamis, di dalamnya banyak interaksi yang tentu memberikan pengalaman yang luar biasa. Tapi yang paling berkesan tentu pada saat kita di masa pandemi COVID-19. Oh iya. Di mana pada saat itu pengalaman kami, seluruh masyarakat diminta untuk tetap di rumah. Betul. Bekerja dari rumah. Dan kemudian kami tetap harus keluar. Karena pertama kita harus mengamankan. Betul. Situasi Jakarta agar tetap kondusif dalam tatanan khususnya pada saat penerbitan surat kebijakan, surat izin keluar masuk. Oh ya, kita ingat Jadi banget ya. pada saat itu kita harus melakukan semacam penyekatan, dan penyekatannya tentu tidak di batas administrasi Jakarta. Betul. Ini sebagai ilustrasi bahwa ternyata transportasi itu tidak bisa dibatasi oleh wilayah administrasi. Setuju. Dia harus dilihat secara kawasan. Sehingga pada saat COVID-19 kita melihat kawasan aglomerasi Jabodetabek itu menjadi satu kesatuan, sehingga penyekatannya tidak dilakukan di batas administrasi Jakarta, tetapi di batas administrasi Bodetabek dengan Provinsi Banten dan Jawa Barat. Itu tentu yang menarik buat kami, dan di sana tercermin bahwa prinsip sinergitas seluruh stakeholders dalam pengamanan kebijakan itu luar biasa. Itu yang sangat berkesan. Baik dari pemerintah Provinsi DKI, dari pemerintah kota kabupaten di mana kita melakukan penyekatan, dan juga dukungan penuh dari rekan-rekan TNI Polri. Wah, luar biasa sekali ya, sinergi kata yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Tapi kita memang ingat ya waktu masa COVID ini, di mana rasanya Jakarta paling kosong pas saat COVID ini ya Pak ya. Karena memang semuanya semua harus dari rumah ya. Dan alhamdulillah pada saat itu dukungan masyarakat itu luar biasa. Semuanya tertib dan taat dengan regulasi, sehingga kita bisa cepat keluar dari pandemi COVID-19. Nah, betul sekali nih Pak Syafrin. Memang sekarang seiring dengan membaiknya keadaan, kita sudah keluar dari masa pandemi COVID. Sekarang juga kelihatannya kemacetan di Jakarta kembali terjadi nih Pak Syafrin. Nah, ini untuk membahas soal kemacetan di Jakarta yang kelihatannya hari-hari ini juga sudah kembali terjadi, apalagi juga banyak masifnya pembangunan di ibu kota Jakarta. Ini kira-kira kalau misalnya banyak orang nanya kenapa sih Jakarta macet terus, mungkin dari Pak Syafrin, apa sih jawabannya kalau ditanya kenapa Jakarta macet terus? Iya, tentu yang perlu diingat bahwa Jakarta itu sebagai kota yang menjadi kiblatnya perekonomian nasional itu terus bertumbuh. Dan tentu begitu Jakarta terus bertumbuh, maka semua sektor juga ikut bertumbuh, termasuk di dalamnya transportasi. Sebagai ilustrasi bahwa pertambahan jumlah kendaraan bermotor pribadi di Jakarta demikian masifnya. Demikian juga dengan jumlah perjalanan orang dari tahun ke tahun juga bertambah pesat. Kita ilustrasikan bahwa pada tahun 2000-an untuk jumlah pelaku perjalanan di Jakarta itu masih di angka 45.000 total, 45 juta totalnya. Dan sekarang dia sudah di angka 88 juta, artinya 2 kali lipat pertambahan jumlah pergerakan orang di kawasan ini, di Jabodetabek maksudnya. Dan tentu sejalan dengan itu, maka kita pahami
kemacetan itu akan menjadi pengalaman keseharian warga dalam beraktivitas. Ditambah lagi sekarang Jakarta karena sedang demikian tumbuh perekonomiannya, pembangunannya juga maju. Betul. Sekarang kita sedang melakukan pembangunan yang namanya ada pembangunan MRT. Ini di jantung Jakarta, mulai dari bundaran HI sampai dengan kota, itu menyentuh koridor utama. Kemudian juga ada LRT Jakarta dari Velodrome sampai dengan Manggarai. Sekarang juga sedang mulai dibangun. Belum lagi proyek-proyek tentang air minum, juga DWS untuk seterusnya. Nah, itu tentu karena mereka termasuk dalam programnya pembangunannya mengkooptasi ruang lalu lintas, otomatis di beberapa titik terjadi bottleneck. Dan ini yang menyebabkan pergerakan terhambat. Oleh sebab itu yang dilakukan oleh kami itu tentu terus melakukan upaya manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan kita harapkan juga tentu ada pelaku proyek itu disiplin menjalankan rekomendasi yang sudah diberikan oleh Dinas Perhubungan dalam hal ini. Wah, luar biasa sekali. Memang ya Pak Syafrin, kalau kita lihat DKI Jakarta, kayaknya nggak pernah ada tidurnya. Selalu ada pembangunan, ada lagi yang diperbaharui. Di depan juga ini kita bisa lihat ada pembangunan MRT Jakarta, fase 2A yang masih berlangsung ya. Ini hingga beberapa tahun ke depan.